Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Para pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, pada kesempatan ini kami ingin sampaikan tentang keburukan perbuatan zalim. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya surat Al-Kahfi ayat 29, "Inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bisa syarab wa sa'at murtafaqa." Sungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberikan minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Seburuk-buruk kezaliman adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, merampas dan menguasai hak asasi orang lain, termasuk kezaliman yang tidak akan diampunkan karena dosanya sangat besar, tidak akan dapat ditebus dengan salat, bersedekah, bahkan tidak dapat ditebus dengan taubat dan mohon ampun, sampai hak orang lain dikembalikan kepada pemiliknya atau pelakunya dimaafkan oleh orang yang teraniaya. Dan Allah tidak mau berbuat zalim sedikit pun. Berbuat zalim banyak caranya, tetapi darah, harta dan kehormatan setiap muslim wajib dimuliakan, tidak boleh dizalimi sedikit pun. Merampas, mencuri, menyembunyikan, mengambil hak orang lain, menipu, mengurangi timbangan, mengurangi takaran dan ukuran, mengkhianati titipan, mengurangi upah pekerja, durhaka kepada orang tua, memutuskan silaturahmi, memberikan pendidikan buruk pada putra-putrinya, semuanya termasuk perbuatan zalim yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya dikutuk oleh Allah seperti telah jelaskan dalam firman-Nya surat Hud ayat 18, "Ala la'natullahi 'alaz zalimin." Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Ada kalanya Allah tidak segera menyiksa orang yang berbuat zalim agar ia menyadari kesalahannya, supaya dia segera bertaubat. Akan tetapi kalau dia terus-menerus berbuat zalim dan mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain, menghina orang lain, memandang remeh hukum Allah, maka Allah akan menyiksanya dengan seketika, dengan siksaan yang sangat keras. Sebagaimana Allah jelaskan di firman-Nya surat Hud ayat 102, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun. In akhdahu alimun syadid." Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Doanya orang dizalimi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan cepat ditanggapi. Tidak ada penghalang antara hamba yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memegang kekuasaan menzalimi bawahannya, hak orang ditahan. Seorang yang suka berbuat zalim tidak akan peduli terhadap agama, tidak peduli kaum kerabat, tidak peduli terhadap ancaman dan siksa Allah. Maka Allah jelaskan hal itu dengan firman-Nya surat Kahfi ayat 59, "Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida." Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Seseorang yang berbuat zalim pasti suatu saat akan dizalimi oleh orang lain. Seseorang yang menuntut haknya, bukanlah dia orang yang berbuat zalim. Seseorang yang membela dirinya dan ia tidak melampaui batas,
maka ia bukanlah orang yang berbuat zalim. Rasulullah SAW bersabda, "Az-zulmatu wagwanuhum finnar," rawahu Dailami. Orang yang zalim, orang yang aniaya, dan orang-orang membelanya, semuanya masuk neraka. Orang yang zalim berarti tidak memperhatikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW. Mereka mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Karena itulah begitu besar balasannya orang yang zalim. Jangan sampai kita dapat mengikutinya. Berlaku sewenang-wenang, mengambil hak orang, merampas hak orang, atau suatu perbuatan zalim. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tersebut. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahu yahdi man yasha'u ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.